Di masa pandemi seperti yang kita alami saat ini, sikap stoik, yakni menerima keadaan dalam ketabahan, bisa menjadi salah satu solusi untuk masyarakat agar terhindar dari stres. Nah, sikap hidup ini berasal dari filsafat Yunani Romawi kuno yang disebut filsafat Stoa. Pandemi COVID-19 meningkatkan jumlah masalah jantung akibat stres yang disebut sindrom patah hati. Para peneliti dari klinik Cleveland di Amerika Serikat menemukan jumlah kasus sindrom patah hati meningkat 2 kali lipat pada awal pandemi virus corona. Penyebab dari penyakit yang juga dikenal dengan nama kardiomiopati Takotsubo ini diyakini akibat dari peristiwa stres akan situasi sulit yang terjadi saat ini. Pandemi menyebabkan pelepasan hormon stres sehingga mengurangi kinerja jantung untuk memompa dengan pola yang stabil dan normal. Data itu menunjukkan pentingnya mengelola stres di saat pandemi dan salah satu caranya adalah menggunakan pendekatan filsafat Stoa, salah satu aliran yang mengajarkan jalan hidup. Filsafat ini salah satunya dipopulerkan Marcus Aurelius, kaisar Romawi yang hidup di abad kedua Masehi. Di masa pemerintahannya, Romawi dilanda wabah Antoninus yang mematikan. Filsafat Stoa di Indonesia dipopulerkan lewat sejumlah buku. Filosofi Teras yang meraih penghargaan Book of the Year 2019 dari Ikatan Penerbit Indonesia atau IKP ini adalah salah satunya. Penulis buku ini, Henry Manampiring, menyatakan mendapatkan petunjuk hidup selama pandemi dari ajaran kuno ini. Buku ini mencoba membantu para pembacanya mengatasi emosi negatif dalam menghadapi naik turunnya kehidupan. Pria yang akrab disapa Om Piring ini mengatakan, di masa pandemi seperti ini beragam hal dapat membuat stres. Namun, kontrol diri dan bertindak dengan logika dapat mengatasi hal ini. Kaum Stoa itu percaya nalar ya, logika kita, kemampuan kita berpikir dengan akal, itu kaum Stoa percaya itu anugerah ilahi. Mereka tuh percaya itu benar-benar Tuhan itu ngasih kamu loh kemampuan itu. Dan kata mereka, kalau kamu tidak pakai, biasanya yang susah sendiri kita. Soalnya kita dikasih alat, dikasih tool, tapi nggak dipakai kata mereka. Yang nggak heran, habis itu kamu stres sendiri, kamu kemakan omongan orang. Filsafat Stoa mempunyai 3 ajaran penting. 1. Mengatasi apa yang dapat diatasi tanpa memusingkan diri dengan hal di luar kuasa kita. 2. Baik dan buruk sesuatu tergantung penafsirannya. Dan ketiga, segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita bersifat netral saja. Psikolog Oriza Sativa menyetujui bahwa tipe kepribadian stoik adalah orang yang memiliki ketabahan dan penerimaan diri yang lebih baik dalam kondisi dan situasi dibandingkan orang lain. Tak terkecuali situasi dan kondisi kala pandemi. Karena banyak situasi di kondisi pandemik ini yang tidak bisa kita kontrol dan tidak bisa kita hindari. Mau tidak mau, yang bisa kita lakukan hanya menahan beban. Seperti kayak kita nggak bisa berinteraksi, kita tidak bisa melakukan eksistensi diri. Itu kan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi kerinduan kita untuk bisa berinteraksi harus kita pendam. Kerinduan kita untuk bisa eksis gitu ya sebagai manusia atau makhluk sosial, kita harus padamkan. Hal-hal semacam itu biasanya yang lebih unggul adalah orang-orang dengan tipe kepribadian stoik. Tekanan demi tekanan dari kebiasaan baru yang mau tidak mau harus diikuti jika tidak ingin mendapat konsekuensi hingga ketidakpastian kapan pandemi ini berakhir membuat dampak psikologis pada masyarakat. Sesuatu yang tidak ditemukan jawabannya, sesuatu ketidakpastian itu pasti menimbulkan kecemasan. Itu analogi dasar yang harus kita pahami. Ketidaktahuan, ketidakpastian itu menimbulkan kecemasan. Kita tidak tahu kapan pandemi berakhir, kita tidak tahu kapan vaksin akan ditemukan, kita tidak tahu musuhnya alias virusnya ada di mana. Itu sejujurnya menimbulkan kecemasan tersendiri. Berdamai dengan keadaan, menerima dengan lapang dada bahwa situasi dan kondisi memang telah berubah, dapat menjadi solusi agar terhindar dari stres di masa pandemi ini. Sikap stoik bisa menjadi pilihan dengan mengontrol tindakan kita dan tabah menjalani kehidupan yang sedang sulit di berbagai belahan bumi ini. Nurina Malinda, Ricky Maulana, CNN Indonesia.
Lewat proses restorasi dan rekondisi, video game dengan teknologi kuno kini menjadi barang layak koleksi. Kami akan ajak Anda bernostalgia dengan game konsol dan arcade era 90-an. Sesaat lagi.